Sih sekarang tadi sudah memasuki wilayah jurisdiksi negara. Nah, kalau dia melalui pintu imigrasi ya, dia masuk itu setelah melewati proses pemeriksaan petugas imigrasi. Kalau belum ya dia masih orang yang belum masuk jurisdiksi atau kewenangan wilayah negara. Kenapa yang bersangkutan ditolak atau bahkan belum masuk lalu dideportasi itu? Apakah ada data intelijen dalam 20 menit masuk, dikirim cepat-cepat untuk menghalangi Ustadz Abdul Somad? Tanpa penjelasan, tanpa ada siapa yang bisa untuk ditanya apa masalah sebenarnya. Maka Kedutaan Besar Singapura di Jakarta mesti mengklarifikasi kenapa saya tidak dibenarkan masuk, apa salah saya. Belum pasti adalah hubungan diplomatik antara Indonesia dan Singapura yang kan dalam tradisi diplomatik memang betul ada semacam hak di pintu pertama orang untuk diusir atau tidak diizinkan masuk itu. Dan itu sebetulnya rahasia aja intelijen kenapa tidak diizinkan masuk itu. Dan memang nggak perlu dibuka datanya. Tapi karena ini soal Ustadz Abdul Somad, tentu orang ingin melihat lebih jauh kenapa yang bersangkutan ditolak atau bahkan belum masuk lalu dideportasi itu. Dia kesana itu kan bukan untuk ceramah, bukan untuk tabligh akbar. Kalau dituduh sebagai mengajarkan ekstremisme, kemudian ya, intoleran, ya, kemudian lagi membolehkan bom bunuh diri seperti di Palestina itu kan 3 alasan itu. Ya. Alasan itu tepat kalau misalnya beliau itu di sana diundang dalam rangka ceramah tabligh akbar. Tentu Pak Dubes di Singapura sudah berupaya semaksimal mungkin untuk cari keterangan diplomatik. Dan yang terkaget-kaget saya baca adalah keterangan diplomatiknya betul-betul tidak lagi diplomatis, langsung menuduh bahwa Ustadz Abdul Somad adalah orang yang berbahaya tuh. Lembaga Laskar Melayu Bersatu atau LLMB menyayangkan sikap imigrasi Singapura yang mendeportasi ulama Ustadz Abdul Somad atau UAS. Terkait sikap imigrasi Singapura yang mendeportasi ulama Ustadz Abdul Somad atau UAS beberapa waktu lalu, Lembaga Laskar Melayu Bersatu atau LLMB menyayangkan sikap imigrasi Singapura. Panglima Besar LLMB, Datuk Ismail Amir mengatakan Indonesia dan Singapura merupakan negara serumpun dalam bingkai Melayu. Singapura itu kan masuk dalam strateginya Melayu. Laskar Melayu Bersatu tentu menyesalkan Singapura menolak UAS masuk atau dideportasilah, kata Datuk Ismail Rabu 18 Mei 2022. Dikatakan Datuk Ismail, sebagai negeri Melayu seharusnya Singapura memiliki sikap yang baik terhadap tamu karena Melayu menjunjung tinggi adat etika dan kesopanan terhadap tamu. Apalagi yang dihadang masuk merupakan seorang ulama besar Indonesia. Walau sebenarnya memang negara Singapura mempunyai kebijakan tersendiri terkait hal tersebut. Apalagi UAS merupakan ulama besar, bagi kita seorang tokoh agama itu harus didahulukan selangkah dalam agama. Kita tersinggung dengan ustadz kita digitukan, ujarnya. Datuk Ismail berharap agar pemerintah Indonesia mendesaknya Singapura menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi, alasan dai asal Pekanbaru ditolak masuk ke Singapura. Saya nilai menyangkut bangsa juga harus ada komunikasi yang baik antara Indonesia dengan Singapura. Untuk menjelaskan hal ini, pemerintah kita harus koordinasi dengan konsulat di sana apa sebenarnya yang terjadi. Karena ulama bagi kita adalah orang kita dahulukan selangkah dalam hal agama. Apalagi UAS, tuturnya. Komisi 8 heran UAS ditolak masuk, apa Singapura musuh umat Islam Indonesia? Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto mempertanyakan sikap Singapura yang menolak Ustadz Abdul Somad atau UAS masuk ke negara tersebut. Sebab menurutnya penolakan itu tak masuk akal. Memang hak sebuah negara untuk mengizinkan masuk atau tidak, tapi apa alasannya? Tidak masuk akal. Apakah Singapura musuh umat Islam Indonesia? Kata Yandri dikutip Kumparan Rabu 18 Mei. Wakil Ketua Umum PAN tersebut menyebut UAS bukanlah penjahat. Ia menilai Singapura terlalu bersikap paranoid terhadap ulama Indonesia. Yandri pun meminta Singapura lebih terbuka. Ia mendesak pihaknya memberikan penjelasan lebih detail terkait alasan larangan izin masuk bagi UAS ke Singapura. UAS kan bukan penjahat, bukan teroris. Kenapa ditolak masuk padahal hanya untuk liburan? Singapura perlu terbuka. Mengemukakan apa alasannya, tegas Yandri. Di sisi lain, Yandri mendorong Dubes Indonesia untuk Singapura Surya Pratomo
agar tidak bisa lepas tangan begitu saja terkait masalah ini. Hak warga negara Indonesia perlu dibela, UAS itu WNI, Dubes perlu bela beliau, tidak bisa lepas tangan, pungkas Yandri. Ustaz Abdul Somad ditolak masuk imigrasi Singapura pada Senin 16 Mei. UAS, sahabat akrabnya berencana berlibur bersama keluarganya. UAS disebut sampai ditarik oleh petugas imigrasi dan ditahan selama 2 jam. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI pada Selasa 17 Mei telah berkomunikasi dengan pihak imigrasi Singapura atau ICA terkait larangan Ustaz Abdul Somad atau UAS memasuki wilayah Singapura. Dari komunikasi tersebut, ICA mengatakan UAS tidak memenuhi kriteria non-eligible untuk mendapatkan izin masuk berdasarkan kebijakan imigrasi yang diberlakukan pemerintah Singapura. Meski demikian, KBRI Singapura tidak mendapat penjelasan dari ICA atau otoritas terkait lainnya apa alasan jelas kenapa UAS dan rombongan masuk ke dalam daftar tidak eligible. Atas penolakan itu, KBRI segera mengirim nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Singapura untuk memperoleh informasi kriteria seperti apa yang dimaksud pihak imigrasi. Kini, KBRI dikabarkan masih menunggu keterangan lebih lanjut dari Kementerian Luar Negeri Singapura atau nota diplomatik tersebut. Di sisi lain, situs Kementerian Dalam Negeri Singapura mengungkapkan pelarangan tersebut terkait ceramah UAS yang dipandang ekstrim oleh Singapura. Kementerian itu menyebut beberapa ceramah UAS menyebarkan ajaran ekstrim dan perpecahan. Somad diketahui menyebarkan ceramah ekstrim dan segregasi yang tidak dapat diterima oleh masyarakat multiras dan multiagama di Singapura, ujar keterangan Kemendagri Singapura yang dikirimkan Dubes Singapura Anil Kumar Nayar lewat pesan kepada kumparan. Contohnya, Somad ceramah mengenai bom bunuh diri adalah sah dalam konteks konflik Palestina-Israel dan dapat dianggap syahid. Dia juga berkomentar yang merendahkan agama lain seperti salib Kristen dianggap sebagai tempat tinggal jin kafir. Somad juga secara terbuka menyebut non-muslim kafir, sambung dia. UAS tanggapi tuduhan pemerintah Singapura. Ustaz Abdul Somad atau UAS menanggapi pernyataan pemerintah Singapura melalui laman resmi Kementerian Dalam Negeri atau MHA yang disiarkan Selasa 17 Mei 2022 lalu. Menurut Mubalik Nasional tersebut, berbagai tuduhan yang disebutkan dalam rilis pers MHA Singapura cenderung mengungkit-ungkit persoalan lama. Alumnus Universitas Al-Azhar Mesir itu mengatakan masalah-masalah seperti fatwa bom syahid, jin kafir, atau sebutan kafir untuk non-muslim sudah selesai. Menurut dia, penjelasan atau klarifikasi dari dirinya mengenai hal itu sudah disampaikan dalam berbagai video yang dapat diakses via internet. Semua soal itu sudah tuntas, mereka tinggal tulis cari di Google klarifikasi.